Ibu bapak hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah sesuatu transaksi Dzulhijjah. Ayat nanti kami 4 malam kami 5 bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah Dzulhijjah kaping hijina sami sehingga kaping 10 sami. Amari waktu malam Senin ayat sidang isbat penetapan tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, Idul Fitri betulnya. Idul Fitri na benten, kawitan Ramadan benten. Pas. Nah, namanya Idul Adha nama sama. Tapi desawiyas alhamdulillah Idul Adha anak sami hiji Dzulhijjahnya sami. Insyaallah kaping 8 Dzulhijjah bertepatan sareng dinten Salasa kaping 26 Mei 2020. Genap Idul Adha akan nabi kaping 10 Dzulhijjah bertepatan sareng kaping 27 dinten Rebo 27. Penyembelihan hewan kurban biasa kaping 10, 11, 12, sareng 13. Opat dinten. Takbiran Ibu, Bapak, takbiran bersawiyos-wiyos dari Nabi mulai bertakbir mengagungkan Allah. Mau takbiranana malam berarti malam Rebo ya. Tinggalkan malam Rebo dugikeun ka 10 Rebo misinak Sabtu dugi ka Sabtu takbiran teh pami Idul Fitri takbiranana sadinten pami Idul Adha mah takbiran teh dugikeun ka ba'da asar kaping 13 Dzulhijjah. Belas salat Idul Adha saya nama salat Idul Adha saya nama satu acan salat teh henteu barang buangan engke satos salat Idul Adha. Insyaallah mudah-mudahan kurang panjang yuswa disertai salam barokah Allah biasa paling tidak terus abdi yakin ini rumah terus meminta sahur di kaping ini terus saya meminta sahur teraskeun Bu di kaping 8 bayana kaping 10 enggak saya minta sahur. Ibu bapak hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah kanggo salajengna kamaosna diteraskeun ku Pak Ustaz di Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil-birri wal jama'ah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i Muhammadin nabiyyi rahmah wa ala alihi wa ashabihi kullatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa tadkhuli fi 'ibadi wa tadkhuli jannah. Mudah-mudahan dengan merasa daya di kesempatan diberkahi Allah. Mudah-mudahan ini ilmu manfaat, ilmu menambah keimanan, menambah keyakinan, menambah amal saya. Allah
إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفى ومن دعاء لا يستجاب لك. آمين يا الله. Ibu bapak muslim berharap semuanya Allah. Secara Allah berlalu di tempat berputar bersihkan pemikiran kita. Alhamdulillah rasa daya para muslim berorganisasi Indonesia. Organisasi yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa dayanya dipastikan pemberitahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Badannya sehat walafiat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, barakahina keturunan saleh dan salihah, rezekinya berkah berlimpah, wafatnya husnul khatimah, dan ashabul jannah, dalam surga sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Walau dia namun sebuah hormat serta mulia Allah. Dengan kesempatan judul kawasan sederhana. Walau dia kita pesan-pesan kehidupan dalam ibadah Quran. Pada kaum ini merasa daya salah satu amal ibadah anu tidak agungan 2003 nyata ibadah Quran. Kalau ini yang sesuai dengan secara bahasa kurban asalnya tidak korban kurban anak harusnya yang terpilih. Kami kurban lillah berarti yang terpilihnya kasarau. Di Al-Quran ibu kalimat kurban diulang dengan ayat. Ini di surah Al-Imran ayat 180, Al-Fatihah surah Al-Ma'idah ayat 27, Al-Fatihah surah Al-Ahqaf ayat 25. Kalau di ayat sebelum dihafalkan, upami secara istilah fikih kurban disebut udhiyah. Nanti ada udhiyah. Udhiyah itu jamak udhiyah akan fitrah. Kalau ini bersama pemahaman kami satu berhijrah Idul Kurban sampai sebab Idul Adha. Ada jamak tidak kalimat duha. Hari duha harusnya isu-isu. Benar para di Idul Kurban sebelum Idul Adha karena kebiasaan di dalam berkumpul berkalinya menyiksa kurban di waktu isu di waktu duha. Kami secara istilah kurban pada kaumnya bulan menyiksa domba, kambing, sapi, kerbau, onta. Dina 10 Hijjah salat sholat Idul Adha ketika ayat tasyrik lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di kesempatan hormat, saya amal ibadah untuk Allah ibadah itu pasti sudah dilaksanakan, pasti sudah pesan-pesan kehidupan. Wabil khusus ibadah kurban. Antara ini para di kurban mengajarkan ketaatan. Saya kurban ibu bapak sekarang ibadah sehat. Ibrahim alaihissalam. Dari Ibrahim dipuji Allah. Wahai Ibrahim, kami yang cinta sama iman kamu. So kurban putra. Ibu bapak kita juga dia perintah berat kurban putra. berat lah. Makanya dia putranya amin kahulyo, putra amin nabi, yang putra amin kasih, amin soleh, di ibunya. Putra anu ikhlas sebenarnya. Padahal pada orang Islam yang ada benar itu awal di mana dia tidak tahu waktu belajar. Kalau dia
pada almarhumah sendiri insyaallah saat Ismail berbicara pada rumah saya sebagai saksi pada rumah saya yang berarti usia bisa membedakan salah dan benar. Yang berarti usia 7 tahun, yang berarti usia 14 tahun. Allah pada mereka dalam mengakibatkan supaya berbanding Ismail. Tak kalau di musim reforma Ismail naraskan Ibrahim naraskan dan putra. Ia anaki bapa dan ibadah Nabi Allah dalam Ibrahim ada berbanding dia. Kaum bermana Allah. Cini kemutan kumah pada negeri. Pada jawaban Ismail, anda tidak bisa mantapnya ya abadi almarhumah setajibuni insyaallah nasrohi. Wahai ayah, ya bapak bukan ini berita Allah. Bersuka ada luka susah akan mudah laksanakan. Pasti abdi jadi jalan-jalan sholat. Pada masa waktu menjadi saat keseluruhan yang berpasrah berserah diri ke Allah, kami dengan tafsir maka ilmu Sallallahu alaihi wasallam diwakil Ismail diutus dan dikontak. Setelah Ismail itu pada dijebak dengan bagi dikalian sampai jadi panah. Setelah Ismail bapak dan anak itu supaya api itu terjadi. Atau bapak dengan api itu memberikan siung dari kata persoalan saat disiplin nyari betul dengan. Atau bapak tidak dulu dengan kain panah binika perceraian. Kalau yang memahami sedihnya dari ibu, pamina dari ibu yang berukir kain panah. Nabi Ibrahim terlihat dengan putra manusia sadar yang ibunya, matiga dengan bertahan dan berban. Sahabat Ismail bapak kami berkata dengan berarti itu bukan bukan. Kalau ini bersekolah di Harvard, sebenarnya mereka tafsir Al-Quran Al-Azimah, pesta tasbih kan lahirna, pasti kerja itu kira. Nabi Ibrahim tetap banyak kalau ini awalnya keterangan dia pesate jadi pikiran lahir Ismail. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤياني فقدرت أهل المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Ya Allah, nyawa dari Ibrahim, wahai Ibrahim, anjir tekis nyawa dari dia, anjir tekis berterima ke kami, ya kami pasti nyawa jalan-jalan yang saya. Ia kesalahan ujian kasihannya. Jadi Allah tidak bermaksud supaya menguji dan berdoa, tapi Allah dari menguji keimanan Ibrahim. Wabadaina bidin awli. Yang akhirnya diganti kurbanku satu berubah aku. Tak lagi tinggalkan mereka. Kajian tentang ayat surah Al-Quran kalau mengambil di akhir yang atau itu generasi yang seterusnya untuk kurang saja. Jadi ibu bapak ngajar itu apa? Nabi Ibrahim pokoknya dia perintah apa? Banyak suka berdoanya laksana itu. Tetapi kalau besok itu meminta berita dan kehidupan orang itu dua. Pokoknya selalu Allah bersama itu bersama. Selalu Allah jauhkan taat. Kalau lagi bersedia dengan Allah selalu mulia Allah. Anak kedua
dari mengajarkan keikhlasan. Nama kenapa ini ikhlas. Orang Arab jahiliyah itu diriwayatkan tafsir Al-Qurtubi. Terbiasa kami mencipta satuan tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun terbiasa. Nah, dari nanti sebagian kita mungkin tidak berhala. Kami berhala besok 10 dan kemana? 100 dan kemana? Kalau tidak sampai ulas kali sepuluh masih. Nah, sebabnya sahabat ya Rasulullah mengatakan aku akan ya Rasul aku jangan berapa pada dalam itu jangan dan mencisa oleh. Nah, lusul ayat surah Al-Hajj itu 7 la yanala Allah luhumha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Pernah nabi ke Allah dari jilid-jilidnya, tapi yang bakal nabi ke Allah taqwa anhu. Jadi maksudnya Allah kalau dengan wujud domba akan nabi sakinahnya, tapi Allah bakal nabi keikhlasan nabi. Maka kemudian di tiap sholat dengan kita seperti nama sholati wa nasuki wa mahdiyaya wa mamati lillahi wahid sehingga sholat abdi rukun cita abdi dan ibadah abdi malam abdi hidup abdi sehingga karena Allah hanya untuk Allah. Jadi para abdi memang bukan sanis ajar pamer harta, sanis kurang menunjukkan banyak kurang banyak duit, tapi kurang dari para wali mengajarkan keikhlasan. Ibu ada ikhlasnya nama bu ikhlasnya ada ikhlas mungkin juga ikhlas. Ikhlasnya para wali bahasa Arab terus dari bahasa Indonesia. Ina kalau konsol harus bersih murni dari campuran. Jadi bukan bina caimah ibu ibarat jadi heran. Nah itu kalau ikhlas dari campuran. Jadi ikhlasnya kurang beramal, kurang beribadah, berbuat kebaikan, hanya mencari doa Allah tidak campuran. Nah itu ikhlas. Maka kalau dirinya tanda jalan ikhlas memang tidak suka pamer. Jadi cara pamernya pamer kekayaan, pamer kesuksesan, kemudian pamer amal kesayaan, ambilas perkara. Mereka ambilas perkara tindakan ujian manusia, tidak mencari penghormatan manusia. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Maka Imam Ibnu Athaillah menggambarkan ikhlas seperti akar, seperti rambut akar binatang. Ibu dari akar lagi nabi itu ketika namanya patut bulan, lalu bayar itu datang. Tapi akar dengan alu masihan. Amal masalah kehidupan karena itu pohon, mengirim nutrisi, mengirim mineral, mengirim air, mengirim namanya betul-betul eta pohon. Dulu kalau mulai hijauan, buah dulu yang amis. Tapi nanti eta buah mangga amis itu, ya akarnya disebut dulu ia buah amis-amis dari dari akarnya disebut dulu disebut padahal ada perasaan dalamnya seperti itu aja. Akan nabi kami dinakudu ikhlasnya itu seperti jantung berdenyut. Nah, jadi kehidupan berada itu tergantung jantung. Nah, mata sehat, telinga sehat, otak sehat, kaki sehat, jantung. Anu darah, anu mineral, anu nutrisi, vitamin, bahkan oksigen itunya.
Nah jika ibu sampai nasihat ibu sampai menjadi jatuhnya antara serta kakinya. Padahal itu kan raja jatuh seperti itulah keikhlasan. Apalagi kesentuhan yang jadi jalan ikhlas mah ibu paham beramal tak berharap balasan manusia, tak berharap balasan manusia. Jadi ibu lalu kurang beramal berbuat kebaikan berharap hanya dibalas juga jadi kira-kira kecewa apa? Balas kecewa. Namanya Umar bin Khattab manusia mah mudah melupakan kebaikan. Umar bin Khattab seseorang dalam kita ada sebuah ayat yang seperti dan bahwa ini dalam syahada itu boleh hadis bahwa seandainya kamu tahu betapa manusia melupakan kebaikanmu, niscaya kamu ini tidak akan beramal kecuali hanya menjadi keridhaan Tuhanmu. Sebetulnya, dan manusia seribu kebaikan akan dilupakan dari satu kesalahan. Beda sama Allah, sebaliknya 1000 kejahatan akan dilupakan dari satu kebaikan. Orang dosa 1000, obatnya sekali perbuatan semua. Ibu Allah itu bersih, dihapuskan saya terus. Jadi kita kehidupan itu enaknya mencari kehidupan manusia, mencari kehidupan Allah. Kehidupan Allah. Enaknya mencari perhatian manusia, perhatian Allah. Perhatian Allah. Enaknya mencari validasi pengakuan Allah atau pengakuan manusia. Pengakuan Allah. Nah, kalau lagi sebelum hormat kemudian Allah. Anak ibu korban mengajarkan kesabaran, mengajarkan untuk kesabaran. Nabi Ibrahim itu ketika perintah kedahuluan kemudian putra, ia perintah berat akan pilihan berat. Allah. Di sisi perintah Allah, bukan di sisi kekudratan keadaannya. Allah Akbar. Ya Muhammad Umar Sadajibuni insyaallah binasri. Saya Ismail aja laksanakan perintah Allah. Insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Jadi ibu memang tidak ketaatan butuh bisa kesabaran. Lalu seterusnya. Dengan ketaatan butuh kesabaran. Kurang dari masjid butuh sabar, butuh sabar. Mereka masjid butuh sabar. Bagi sholat berjamaah butuh sabar. Mau sholat maghrib pas bapak tinggal berbersih, nggak sabar itu. Bapak-bapak tidak lupa itu kamar masjid. Nah, jelas binatang itu sabar. Udah pada udah mengi ibunya jalani kelar ke surga. Ini dari setan maka luas sufi dulu. Rina sepuluh akhirnya mereka kos. Dekatan hati kita pikiran. Ujung-ujung cek setan aja cuaca kiri, hujan dari rinci, jauh kesukaan kesukaan tidak mulai. Pada bulan tidur iman turun menghati iman isukan masuk di pada spirit ayat simbol saja ini tadi mana pasti simbol akhirnya setan akhirnya saya jalan macam masih panjang subuh lebih tidak akhirnya saya kamulan dari jum subuh dengan kamulan. Pulang subuh teh gis korona begini. Jelas dina akhir betul kesabaran. Yang itu dari ibu tidak ujian, orang betul kesabaran. Walaupun disyaitin dengan khawfi wal ju'i wa nafsi minal amwal wal anfusi wa bashiri sabirin.
alladzina idza asabathum musibah qalu Inna lillahi wa inna ilaihi wa raji'un. inna ilaihi raji'un. Kami pasti bakal dianjur perkara dikasih. Namun bu perkara dikasih utama ayatnya bu peperangan. Terus Pina peperangan wajib dapatkan pertahanan, pertahanan pangan, pertahanan energi, wanaksi dalam amal berdampak pada finansial dan keuangan. Terus sebuah perusahaan bangkrut, gulung tikar, PHK, terus antri mana-mana. Kalau lagi melihat wal ampusnya berkurang harta yang nyawa wabasir sobirin berkata gembira orang-orang bersabar. Tak kalau lagi sadaya kesaksian panailah dunia ini sedang tidak baik-baik saja terus di parah di awal perang dunia juga ini perang Rusia Ukraina Dilihat Alabama menggalakkan cakup Amerika, Venezuela ini cakup Amerika di Kongres Unida, Gaza ini keadaan terus dibombardir, Yaman dibombardir, Libanon dibombardir, Iran ini warna maka pangkalan Amerika di negara itu seperti Oman, Bahrain, Jordan, Irak, di Emirat, di Saudi, di Qatar, juga di Iran, Iran terus memblokade selat Hormuz dan seterusnya. ya betul. Selat Hormuz karena memegang 30 km dari pasokan BBM dunia 20%. Efeknya minyak gas murah di Eropa, di Amerika, di Asia, di India, Pakistan, Bangladesh, Filipina, semuanya langkah BBM dari dulu semuanya. Termasuk di Indonesia, ukuran juga semuanya. Nah, maka BBM yang subsidi kan secara naik, kalau di dolar 17.000, 700. Nah, ini bersemakin naik. Makanya harga-harga naik dari sebelumnya. Harga plastik, harga bahan baku, harga nasi, harga minyak curah semuanya harga. Nah kalau lagi yaitu ujian, jadi ibarat terima kotoran dari saat selang, kalau ada itu saya malam. Jadi saya ini kalau saya sebelumnya, nah ini disebut kemiskinan struktural, kemiskinan sistemik. Jadi jangan masyarakat itu investasi, jangan tersepti hidupnya aja sudah memakan utang. Nah ini dia kalau di situasi akhirnya sebelumnya para pengusaha PMKM terjadi hidupnya memang kurang butuh kesabaran. Sabar, sebenarnya sabar, jangan daya memang tidak mau berapa sabar. Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bakal jalan sabar. Masabar saat sabar masuk beruntung, sabar masuk kasihan berkorban sabar. Mulai kami sholat di rahmat, boleh keluar muhtadun. Sabar kami sholat Allah, kami rahmat, maka kami tertuju ke tiga. Bahwa di musim Allah, sebelumnya Allah, Allah itu berbagai mengajarkan berbagi kebaikan. Jadi berbagai ibadah Tuhan. Latihan harus amalnya, latihan melepaskan rasa memiliki. Karena seorang rasa memiliki dengan hidup dunia, rasa memiliki semua yang kurang. Padahal yang kurang ibu ruh kurang milik saya ibu. Allah. Jadi jasa kurang milik saya. Allah. Jadi harta milik saya. Allah. Keluarga milik Allah. bahkan nafas oleh itu saya sempurna.
Saking kutipan nafas kurang narik, nafas sudah keluarga. Berarti dua nafas nanti keluarga. Kalau itu hanya sekedar pinjam. Nah, korban berarti ibu melepaskan rasa memiliki dan rasa tamak untuk memiliki. Jadi korban melatih letting go, istilahnya itu letting go atau release melepas rasa memiliki. Maka kalau lagi disebut sebagai fakta. Jadi ibadah korban sebelum ini besar itu korbannya anak besar 10.000 bahasa tahun lebih biasa korban. Wama waktu jadi korban itu bapak hadir rezeki. Jadi nama Quran kalau itu jalan Allah pasti Allah bakal jadi pesanan. Nah itu. Jadi dari saya itu adalah dari Allah. Sahabat Nabi kan rezeki kan, itu rezeki kan seperti nafas, seperti nafas. Jadi pada bulan nafas, ibu yang dari oksigen, oksigen dari kamar ke pada bulan nafas dari kamar ke rumah harus juga bakal lenyap, akhirnya kematian. Seperti itu. Jadi kalau kita terus menarik rezeki Allah, menikmati rezeki Allah, tapi lupa kita yang dikalahin. Ya, dikala zakatnya, sedekahnya, dalam kurbannya, tak rezeki kita bakal memaksa itu berapanya, bakal memaksa itu keluar. Nah dalam memaksa apa itu tidak enak. Datang penyakit, datang musibah, harta yang bergogol, namun juga ini dua rezeki itu seperti tanaman. Jadi kan alam semesta berjalan hukum-hukum yang hukum alam dan hukum Allah. Ayat undang-undang hukum tak berkuat. Siapa yang mengatur pasti menuai. Siapa yang menanam pasti menuai. Dan apa yang kita panen itu pasti lebih banyak dari yang kita tanam. Itu hukum Allah. Orang yang menunjukkan tetapi Hoyroyaro Doroting Sharoyaro. Terus kalau lagi dia proses Quran saya juga dengan Quran rezeki jadi bahan air. Jadi semakin banyak dialirkan air, semakin banyak yang merasakan manfaat. Debitnya bakal bertambah ya pasti bertambah seperti itu rezeki. Kalau lagi melihat dengan anaknya keluarga sedekah, seperti air hujan, seperti rambut air hujan. Jadi hujan kalau membasahi tanah bakal surut. Nah di luar air hujan kan terbagi dua. Jadi air hujan lebat, dua air hujan gerimis. Nah hujan pertama mungkin aku dan wadah rezekinya aku, wadah baskom sedekahnya gedean mungkin sering jutaan tanpa lagi untuk hujan lebat mulai kita hujan gerimis. Ya, meskipun kegedean kecehan, jangan ditinggal. Mari hujan gerimis, dia kalau kami ini berpasu. Sudah hujan lebat, sudah hujan gerimis. Jadi kegedean jangan tinggalkan kecehan. Kalau lagi musim corona, dari kurbannya mengajarkan supaya kurang sudah dari bahan nah itu dari cara. Jadi keinginan tadi memberi. Nah, berarti kan ibu kadang orang seperti ajar itu hukum proses harus salah sebenarnya. Jadi proses kapitalis ibu ayah itu nanti ending. Jadi menerima dulu baru memberi. Padahal proses agama, proses Allah sedang memberi dulu baru menerima. Kenapa? Karena memberi sama dengan menerima. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Itu kan hukum Allah. Hukum Allah, ya, give and take, jadi memberi dulu baru menerima. Coba Quran. Bahwa yaskur, bagi nama yaskur, linafsi. Bahwa Allah bagi nama bagi siapa yang bersyukur,
kalau dia bersekutu pada dirinya Sendiri. dia berbuat baik secara Allah untuk dirinya sendiri. Walaupun kalau dia berbuat buruk untuk dirinya Sendiri. Allah tidak terpengaruh dengan perbuatan manusia. Dunia kami. Nah, makanya itu kalau proses kapitalisme ingin bahagia, Allah bahagiakan saya dong. Ingin dihormati saya dong. Kalau saya ini siapa? Kalau saya siapa? Nah, itu kapitalis itu ya. Tapi kan saya pula tidak memberi sama yang lain. Semakin banyak mengurus, semakin banyak menerima. Kalau ingin bahagia, jangan menuntut dibahagiakan. Ingin bahagiakan orang Lain. pasti akan bahagia. Ingin mulia, jangan menuntut dimuliakan. Tapi muliakan Orang lain. Itu pasti akan mulia. Ibu bapak, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, berbaliknya ibu bapak mengajar kepada kepada Islam Muhammad sifat-sifat hewan. Zahirnya orang memotong hewan ibunya, tapi tidak kehidupan orang dalam Islam memotong sifat batinnya. Nah, soal Imam Al-Ghazali ini yang menginginkan manusia itu supaya sifat batinnya itu binatang. Di antara sifat batinnya al-Yesus serakah. Dan itu adalah Serakah. Maka pengumumannya dijelaskan kalau ini tahanan. Jelaskan juga di tahanan sesudah di bawah bersama itu serakah itu. Orang serakah pasti serakah. Karena serakah bawaannya mengharapkan segala. Ikut kanan, ikut ini tidak ada tingkat bawah. Itu masuk penjara. Kalau ini harus diberikan hormat supaya serakah kurang ada konongan itu merasa cukup dengan pemberian Allah. Jadi ibu bapak seandainya 1 gelas air sudah cukup untuk menghilangkan rasa haus, ya jangan minta 1 ember. Harus ibu bapak kalau 1 gelas air sudah cukup menghilangkan haus, dengan disebutkan dengan ember. Ibu mah sudah memang supaya terus ember begitu. Kira-kira rumah itu kalau bertahan dan bertahan. Seandainya 1 gelas air sudah cukup untuk menghilangkan haus, jangan minta 1 ember. Apalagi misalnya segede orang, berarti kita segede lakukan, pasti Anda tidak perlu malu, iri, dengki, sifat bahagia, dendam, egois, itu sifat bahagia. Nah, ibu bapak mudah-mudahan dengan wasilahnya berlalu hijrah kepada Tuhan, kurang sadayana ibu biasa mengontrol sifat-sifat hewan, sehingga muncul sifat manusia dan manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan berasanya diberikan kelapangan hati, diberikan kelapangan rezeki. Mudah-mudahan dia selalu berpulang biasa melaksanakan pesan-pesan kehidupan dari Tuhan. 1, mengajarkan ketaatan. 2, keikhlasan. 3, kesabaran, berbagi kebaikan. Kalimat proklamasi tong sifat mudah-mudahan bermanfaat khususnya karena Allah sedayana bermanfaat dan selalu kesalahan dari aku dan kesalahan negara serta asrullah wa al-wakil min al-mawla wa min nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.